Warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما على رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. Baik, tidak terasa ini sudah minggu terakhir kita belajar ya Mas Syekh ya. Minggu ini terakhir, besok adalah pelajaran terakhir untuk kitab ini, Unwan Az-Zarf. Barakallahu fikum yang sudah istiqomah mengikutinya. Dan saya sarankan sebelum ujian selalu ditonton kembali video-videonya. Saya pribadi, kalau ada pelajaran yang nggak dipahami, tinggal ditanyakan via Japri. Boleh ya? Grup itu dimanfaatkan untuk menanyakan apa yang kurang dipahami di kelas. Atau kalau malu, silahkan Japri. Silahkan, insya Allah saya akan jawab. Walaupun mungkin agak slow respon ya. Namun pasti dijawab. Nggak mungkin sehari setelahnya baru dijawab. Pasti di hari yang sama. Baiklah, saya mau tanya, terakhir dengan beliau di halaman dan di juz'iyah yang mana? Nggak sempat saya tanya kemarin. Terakhir dengan saya itu di mana kemarin ya? Di sini ya, yang kita bahas beberapa masail tentang qalb atau ibdal. Masalah dengan nun contohnya. Dengan ya diganti waw. Terakhir di yang mana Mas Syaikh? Biar kita bisa lanjut dari situ. Masuk Iqlal kalau masalah ya Sekarang Ustaz ya. masuk Iqlal, Ustaz. Berarti sudah tuntas ya. Al-ibdal tamam. Sudah Nah, tuntas sekarang al-i'lal. Tamam, baik. Oke, kalau mau direview terlalu ngejelimet ya. Nanti saya bikinkan bagan sebelum ujian, insya Allah bagannya sudah jadi. Bagan tentang ibdal dan juga al-i'lal beserta contoh masing-masing. Contoh kasus masing-masing. Jadi secara umum al-ibdal atau al-qalb itu adalah muradif, sinonim, artinya sama, merubah dan membalik. Qalb ya, membalik. Dibalik waw diganti ya, ya dibalik dengan waw, waw dibalik dengan alif dan seterusnya. Secara umum qalb atau al-ibdal itu ada tis'ah ya, ada tis'u masail, 9 masalah, 9 kasus yang melibatkan huruf-huruf berbeda. Begitu. Kemudian ada yang namanya al-i'lal. I'lal ini merupakan sama seperti qalb, sama seperti al-ibdal. Namun i'lal ini hanya terbatas pada huruf-huruf illah saja dan perubahannya tidak terbatas pada qalb, ya. Kalau qalb tadi kan perubahan yang umum untuk semua huruf dan dia sifatnya merubah, menukar, gitu ya. Menukar, membalik, menukar. Namun kalau al-i'lal itu perubahan yang bentuknya umum, tidak harus ditukar, bisa bentuknya dihapus, bisa bentuknya diiskan, disukunkan, namun dia hanya melibatkan huruf illah saja. Nah, itu dia al-i'lal. Jadi al-i'lal kalau kita baca at-ta'rif, al-i'lalu qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa aqwalihi wa nafahatihi amin ya rabbal alamin. Qala al-i'lal. Al-i'lalu taghyiru harfil illati bil qalbi au bil hadfi au al-iskan au al-iskan. Amma al-qalbu faqad taqaddam. Al-i'lal merupakan perubahan huruf-huruf illah atau dalam hal ini satu huruf illah diubah ya. Harfil illah diubahnya dengan qalb, ditukar atau dengan dihapus dianya huruf illahnya atau huruf illahnya kita sukunkan
Adapun perubahan berupa al-qalb itu sudah kita tuntaskan di pembahasan al-ibdal, ya. Karena al-ibdal ataupun qalb itu melibatkan semua huruf hijaiyah, mau illah hurufnya atau selain illah huruf sahih. Namun dia perubahan jenis, satu jenis saja, yaitu perubahan dengan ditukar. Yang alif ditukar dengan ya dalam keadaan ini, yang ya ditukar dengan waw dalam keadaan ini, yang waw ditukar dengan alif dalam keadaan tersebut. Macam-macam, ya. Dia melibatkan semua huruf, namun dia hanya perubahan bentuk penukaran saja, ditukar-tukar tempat. Al-hadzaf wal iskan, nah itu yang belum. Menghazaf, menghapus dan mensukunkan harful illah. Itu kita bahas di ali-alam. Wa ammal hadzfu fataratan yakunu ghaira illatin tasrifiyatin kahadfi lam yadin wa damin wa akhin wa abin. وتارة يكون لعلة تصريفية كالثقل والتقاء وكالتقاء الساكنين. على itu masyayikh, al-i'lal berupa al-hazfu, ya. Al-i'lal yang berupa menghapus kadang-kadang huruf di dalam isim atau di dalam fiil, di dalam kata al-kilma, yani di dalam kata bahasa Arab kadang-kadang ada huruf yang dihapus, namun dihapusnya huruf tersebut bukan karena faktor sorof, ya. Bukan karena faktor bukan karena faktor sorf. Dia dihapus, tidak ada kaidah penghapusannya. Tak ada kaidah di dalam menghapus huruf-huruf ini. Logika paling dekat yang bisa kita berikan pada mengapa huruf-huruf ini dihapus pada isim-isim ini adalah karena ribet, karena khiffa litakhfif, karena ingin meringankan pelafalan. Itu logika terdekat. Namun apakah karena itu? Wallahu alam, hanya orang Arab zaman dulu yang tahu, yang hidup sebelum baginda Muhammad SAW. Ya. Namun untuk takribu, yakni takribul fikra, untuk sekedar mendekatkan atau melogikakan, kenapa sih ya pada damun itu dihapus damyun? Kenapa ya pada yadun yadyun dihapus? Kenapa waw pada akhun akhwun dihapus? Kenapa ab pada waw? Kenapa waw pada ab dihapus abwun? Kenapa jadi yadin damin akhin abin? Kenapa? Wallahu alam. Ini bukan karena illah tasrifiyah. Karolah perlu kita logikakan mengapa, karena melafalkan huruf-huruf yang mereka hazaf saat ini, saat setelah kho, ba pada ab, ya setelah yad, dan juga ya setelah dam, itu susah, maka dihapus. Begitu. Apa kaidah sorof yang melatari penghapusan huruf pada isim-isim tadi? Tidak ada. Itulah kenapa dikatakan di illah sorfiyah, tarotan li'illatin sorfiyah. Kadang-kadang huruf itu dihapus, huruf illah itu dihapus pada isim, kadang-kadang karena ada faktor sorofnya, kadang-kadang tidak ada faktor sorofnya sama sekali, dia dihapus karena memang sudah ditemukan demikian. Begitu, ya. Baik. Nah, ini tadi hilang saya sebentar. Contohnya kahadfi lamin, seperti dihapusnya huruf lam pada yad, ya. Ingat, ini huruf lam maksudnya huruf lam pada ini Mas Syai. Huruf lam dalam wazan fa'alah, ya. Bukan yadun ujungnya huruf lam beneran jadi yadlun la, bukan gitu maksudnya. Damlun bukan, ya. Maksudnya huruf lam ini adalah, kalau yad huruf lamnya apa berarti? Yadun, coba kita yadin, yakni yad. Coba kita wazankan fa, ya kan? Fa. Fa'un. Sedangkan huruf itu kan tidak ada yang lebih kurang dari 3. Begitu, ya. Iya, fa'un nggak ada. Maka kemana lamnya? Lamnya itu sebenarnya ada huruf ya di sana. Maka yadiyun asalnya. Baru kan ketemu wazannya fa'lun, yadiyun. Ya-nya ini dihapus, dan ya-nya itulah lam yang terhapus. Ya, damyun juga. Akhwun abwun. Wataratan yakunu li'allatin tasrifiyah. Terkadang dihapusnya huruf illah karena faktor sorfi, illah sorfiyah, karena faktor sorof. Apa faktor sorof yang kadang-kadang melatari dihazafnya sebuah huruf? Karena siqol, karena berat di lisan. Wakal tiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua sukun yang beruntun, sehingga salah satunya harus
hapus. Begitu. Tayyib. Itu adalah eh, kaidah umum yang perlu kita ketahui terhadap al-i'lalu bil hadfi. I'lal dengan cara dihapus. Kadang-kadang ada yang berkaidah, kadang-kadang tidak. Yang berkaidah contohnya karena berat di lisan, karena bertemunya dua sukun sehingga salah satu dari huruf illah harus dihapus. Kemudian yang tidak karena faktor sorof, tak kita tanyakan apa kaidahnya. Karena memang tidak ada kaidah. Kita ikuti dalam beberapa isim saja. Contohnya dam, yad, dan ab. Fatuhzafu lissiqali. Baru kita masuk ke pembahasan al-i'lal bil hazfi yang pertama ya. Al-i'lal bil hazfi yang jenis pertama yaitu karena as-siqal. Karena berat di lisan maka ada huruf illah yang tadinya ada di isim atau di fiil, kita ambil huruf illahnya limadha lish karena siqal, karena susah di lisan. Maka itu faktor sorfiah pertama yang kita perlu ketahui. Dasar pertama kita menghapus huruf illah al-hadfu karena as-siqal, karena berat. Fatuhzafu lis-siqali al-wawu. Ada huruf waw, yang mana huruf waw adalah huruf illah yang kita hapus karena siqal, karena berat di lisan. Idza waqa'at bainal ya'il maftuhati wal kasra. Siqal berat di lisan karena waw ini dia berada di antara ya yang berfathah dan juga antara huruf yang berkasroh. Seperti ini gambarannya. Waw ada di sini. Sebelum waw ada ya maftuha. Dan setelah waw ada huruf yang maksur. Huruf apapun itu. Maka waw ini cenderung kita hapus. Gitu ya. Jadi kalau kita tanya apa maudhi', apa tempat di mana waw dihapus, yang mana itu contoh dari al-i'lalu bil hazfi. Waw waqa'at berada bainal ya'il maftuha wal kasroh. Gitu ya. Antara ya yang fathah dan huruf kasroh. Nahwu yalidu. Yalidu. Dia laki-laki sedang sedang terlahir sedang terlahir ya, yalidu, atau melahirkan, malah yalidu, melahirkan. Baik. Melahirkan bukan terlahir ya, melahirkan. Yalidu, huwa yalidu. Asalnya yalidu adalah yawlidu. Kita lihat apakah benar wawnya waqa'at bainal ya'il maftuha, sahih. Dia berada di antara ya yang fathah, ini ya fathah ya. Ya maftuha, ini satu. Ya maftuha. Kemudian dia juga berada di antara kasroh. Ini dia kasrohnya. Sahih. Huruf kasrohnya huruf lam. Maka ini kita hapus. Wawnya kita tiadakan. Maka melahirkan yalidu di sini. Baik. Maka kalau ada pertanyaan nanti di imtihan, bayin al-i'lal fi yalidu. Gitu ya. Jelaskan al-i'lal. Jelaskan perubahan al-i'lal pada yalidu. Dijelaskan saja. Waw dihapus di antara ya maftuha dan al-kasrah. Bernama al-i'lalu bil hazfi. Nah, gitu ya. Wa tabi'ahu fi dzalika al-amr, dan mengikuti yalidu pada mudhari adalah fi'il amrnya yalidu, yaitu lid, lahirlah. Lid. Lid. Kita nggak ngomongnya liwd, enggak ya. Atau wild, enggak. Kita ngomongnya lid. Wawnya sudah hilang dari mudhari, maka hilang pula saat amr. Wal mudhari'u al-mabdu'u bi ghairil ya'i. Dan juga yang mengikuti fi'il mudhari dan amr tadi, semua jenis fi'il mudhari yang diawali dengan semua huruf mudhara'ah selain ya, yaitu nalidu, talidu, apalagi alidu, talidina, ya anti ya, apalagi taliduna. Ini semua wawunya hilang. Kemudian kalau 1,1 adalah as-siqal, saat waw, yaitu waw dihilangkan saat bertempat di antara ya maftuha dan huruf kasroh, itu 1,1.
1,2 adalah masalah di mana masalah siqol kedua, ya. Masalah siqol kedua. Masalah atau kasus di mana huruf dihazaf karena ribet dan susah dilafalkan. Contohnya huruf hamzah pada fiil mudhari dari madhi berbentuk af'ala. Jadi madhinya af'ala, masyaikh. Madhinya gimana? A, gitu ya. Madhinya af'ala, mudhari'nya itu ada yang kita hilangkan dari af'ala. Begitu. Berarti kalau mengikuti wazan af'ala gimana? Yuf'ilu, sahih. Yuf'ilu ya, af'ala yuf'ilu. Itu mudhari'nya. Dan isim fa'il dari af'ala juga ada yang kita hazaf dari huruf af'ala. Contoh, yukrimu. Ya kan? Yukrimu, akroma yukrimu. Madinya akroma. Ahsana. Azala. Ini semua ya. Akroma yukrimu. Mukrimun. Ahsana yuhsinu. Muhsinun. Dua bentuk ini, mudhari, akroma, dan isim fa'il akroma, ada di antara yukrimu dan mukrim ini, ada di antaranya yang dihazaf. Di tengah-tengahnya ada huruf yang dihazaf. Yang ada di madhi, namun saat mudhari dia nggak ada. Apa coba? Akroma, af'ala, yuf'ilu, mudhari'nya hilang. Jadi di af'ala huruf tersebut ada, saat mudhari jadi yuf'ilu. Ada huruf yang hilang dari af'ala ada saat yuf'ilu, dan saat muf'ilun mukrimun hilang juga, yaitu huruf hamzah, ya kan? Nah, asalnya seperti ini masyaih. Akroma yu'akrimu, akroma mu'akrimun, ya kan? Hamzahnya kan hilang nih, hamzah af'ala. Harusnya ada, mu'akrim, harusnya begitu. Yu'akrim, ya kan, harusnya begitu. Karena hamzanya ada di madhi. Af'ala, sahih, af'ala. Maka wazan untuk af'ala, wazan mudhari af'ala harusnya adalah yu'af'ilu. Harusnya yu'af'ilu. Af'ala yu'af'ilu. Begitu asalnya. Namun tidak pernah ada yang muwazankan yu'af'ilu. Kenapa? Karena memang hamzahnya dipahami susah, siqal, berat di lisan orang Arab. Itulah mengapa Allah pun membuat Quran tidak ada yang berwazan af'ala madhinya, mudhari'nya dikatakan yu'af'ilu, tidak ada. Karena Quran itu adalah lughahnya lughah fasihah, mengikuti fasoha wal balaghah orang-orang Arab. Maka begitu, yu'af'ilu. Asalnya yu'af'ilu. Namun dihapus hamzanya, limadha? Lissiqali. Jadi kita dapat dua huruf di sini yang dihapus karena siqol, yaitu huruf waw yang dia terjebak antara ya maftuha dan huruf kasroh setelahnya, wawnya cenderung dihapus. Apalagi yang kita hazaf? Fi'il mudhari dari apapun yang berwazan af'ala pada maudhi. Mudhari'nya pasti kita hazaf alifnya. Akroma yu'akrimu asalnya. Jadi yukrimu. Ahsana ahsinu, ya kan asalnya ya. Ahsana ahsinu. Muhsin asalnya bukan muhsin, asalnya muahsin, gitu ya. Asalnya apa? Muahsin. Akroma, ahsana, apalagi? Abdala, ya. Abdala yubdilu. Itu kita lihat di kamus, kita akan temukan yubdilu. Namun asalnya yu'ab, ya, yu'abdilu, mu'abdil, pengganti, begitu ya. Khalas, itu merupakan masalah pertama yang ada dua detailnya ya, yaitu mas'alatus thiqal. Pada waw dihapus, pada hamzah untuk mudhari dari madhi af'ala. Mafhum di sini Mas Syai? Ada istibsarat, ada niqash, faddalu. Sebelum kita lanjut ke masalah yang kedua.
Fadol Syekh. Izin tanya Ustaz. Siapa yang Ustaz, duluan ini? Ah, Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa wazan af'ala yu'af'ilu? Karena emang selama ini yang Anda tahu af'ala yuf'ilu. karena Afan, nah, hmm, Ustaz, gimana Ustaz bisa tahu bahwa itu adalah asalnya yu'af'ilu? karena bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri ada hamzah di madinya Syekh, dan hamzah itu kan madi itu kan asalnya ya, ada hamzah asalnya. Af'ala. Tamam, af'ala. Dan ini yang merupakan huruf tambahan yang penting. Huruf tambahan yang mempengaruhi maknanya. Biasanya kalau misalnya huruf yang ditambahkan satu huruf, mujarrad sulasi ditambahkan a di depannya, itu biasanya untuk ta'addi, untuk memberikan fiil mudhari, ya kan? Hasuna yahsunu, baik, ahsana membaiki, ya kan? Maka tambahan huruf zaidah ini penting dan harus ada untuk mengindikasikan ta'addi pada mudhari, pada amr, pada isim fa'il. Aneh sekali jika huruf yang membuat makna hasuna berubah jadi membaiki dihilangkan. Aneh kan? Begitu. Maka harusnya dia ikut huruf hamzah ini. Pertama, karena apa? Alasannya karena di madi kita lihat dia ada. Kedua, karena huruf hamzah inilah yang membuat dia berbeda makna dengan hasuna, yahsunu, yang mana artinya baik. Dengan ditambah hamzah, harusnya jadi bermakna membaiki. Nah, jika huruf hamzah ini hilang, bisa-bisa orang bacanya jadi sama seperti yahsunu. Kan orang Arab zaman dulu kan nggak ada harokat dhamma fathah yang kita kenal sekarang, saya kan. Maka butuh sekali mereka hamzah ini untuk mengindikasikan yu'ahsinu, membaiki tadi ya, berbuat baik pada orang lain. Anehnya hilang, ya kan? Huruf yang menjadi indikasi mengapa hasuna berbeda dengan ahsana malah hilang a-nya tadi. Harusnya mengikut. Jadi gitu ya, dua alasannya Syekh. Karena kita lihat di fiil maudhi ada. Saat mudhari dia hilang. Saat amr dia hilang. Saat amr dia ada lagi ahsin, ya kan ya? Ahsin muncul lagi tuh dianya. Saat isim fa'il dia hilang juga. Padahal dia harusnya ada. Kita biasa bilang kan dia emang huruf ziyadah, Ustaz. Huruf zaidah kan emang biasa biasa hilang. Enggak, ini huruf zaidah yang menentukan sekali perubahan makna dari mujarrodnya menuju mutaaddi yang kita inginkan dari hasuna, tamam? Maka dia harusnya ada. Secara qiyasi, secara kaidah harusnya dia ada. Namun hilang karena siqol tadi. Nah, begitu. Jadi dari mana kita tahu? Karena di madinya ada. Gitu Syekh pertama ya. Karena di madinya ada. Begitu. Nah, Namun Ustaz, karena syukur khair Ustaz. saking susahnya, mungkin ribet di lisan mereka ya. Gitu. Jadi dihilangkan. Yukrim gitu. Mukrim gitu ya. Oh iya. Paling itu Syekh. Nah, Dari mana Ustaz, kita tahunya dari matinya begitu. Tadi Ustadz Syekh Hisham, fadhol. Siap, izin bertanya, Siap. Yang Tamam. kalau saya lihat yang di footnote nomor 6 di ini kira-kira maksudnya apa ya? Di footnote nomor Footnote-nya. Nah, footnote ini nggak mau koror insya Allah. Oh, siap. Tapi nggak apa kita baca. Hudifatil hamzatul istisqal ijtima'il hamzataini fil mudhari'il mabdu' bil hamzah. وحمل غيره عليه كذا قالوا ولك أن تقول إن الثقل في الانتقال من الضمة إلى همزة مفتوحة لما فيه من النفرة نفرة يعني membuat orang kabur susah gitu ya. Jadi hudifatil hamzah tadi hamish yang nomor 3 ini di sini ya. Ini menjelaskan lebih dalam. Ini syarihnya siapa di sini? Atau muhakiknya anaknya beliau ya. Hmm. Anaknya Syekh Harun. Hudifatil hamzah. Hamzah tersebut dihazaf listisqal untuk atau karena susahnya ijtima, susahnya pergabungan antara dua hamzah di dalam huruf hamzah di dalam mudhari yang memang hamzah mudhoroah ada di sana. Contoh, kita ingin mengatakan saya sedang berbuat baik. Susah ya? Uakna kan? Uakrimu. Uakrimu. Itu ribet, itu susah. Maka itu alasan mengapa A-nya dihapus. Mungkin kita kan nggak paham susahnya di mana Ustadz. Susahnya saat kita ingin mengatakan kalau ya mungkin kurang tergambar susahnya ya. Yu akrimu karena makhraj huruf ya dan huruf hamzah itu agak jauh. Jadi
transisinya enak. Yu'a, yang enaknya yu'a. Nun juga nu akrimu. Tu akrimu. Namun saat a pada ana, u akrimu ya kan. Jadi ada dua hamzah di sana. Hamzah pertama u madmumah, hamzah kedua hamzah af'ala bawaan af'ala maftuha. U a susah. Maka dihazaflah. Yang mana? Jangan huruf mudhora'anya dihapus u-nya. Karena kan kita ingin mengindikasikan saya yang berbuat baik. Maka hamzah af'ala yang dikorbankan. Begitulah, tamam. Listisqal. Jadi gambaran istisqal. Gambaran beratnya itu apa? Karena susahnya jika uakrimu dipadukan, diijtima dengan dua hamzah. Hamzah mabdu'ah pada mudhari, hamzah huruf mudharaah pada mudhari yang dikembalikan pada dhamir ana. Wahumila ghairuhu alaihi. Dan kan ribetnya di hamzah aja awalnya ya, untuk ana. Humila dibawa juga asiqal dan istisqal yang sama, ribet dan berat pada lisan. Keberatan ini dibawa untuk semua huruf selain hamzah. Itulah mengapa jadi pada ya juga ribet. Yu'a, yu'a, nu'a. Kenapa? Humilah. Dikategorikan kayak diilhak aja begitu. Tanggunglah sekalian. Begitu ya. Akadha qalu laka antakul. Ya. Beginilah mereka para nahwiyun dan para sorfiyun, para ulama sorf dan para ulama nahu mengatakan alasan mengapa a-nya pada a-nya dihapus oleh orang Arab. Beginilah cara mereka mengatakannya. Menjelaskan, melogikakan kenapa kamu hapus hamzah pada fi'il madhi yang berwazan af'ala. Karena susah jika dipadukan dengan hamzah. Toyib. Kalau begitu kenapa kalian nggak adakan saja hamzahnya pada ya? Yu akrimu kan beda tuh. Humila ghairuhu alaihi. Nah, gitu ya. Humila alaihi ghairihi. Humila ghairuhu alaihi. Tetap saja kata mereka, kami ingin karena dia sama-sama huruf mudhara'a, kami kategorikan yang sama. Udah, tanggung sekalian. Nah, gitu bahasanya. Humila ghairuhu alaihi ay ghairul hamzah gitu ya. Alaihi. Walaka antakul juga bisa kita mengatakan alasan mengapa hamzah mudhari, hamzah pada mudhari yu'af'ilu dihapus alasannya begini. Inna siqala fil intiqal minad dhammah ila hamzatin maftuhah. Bentuk beratnya di mana? Ini alasan kedua. Bukan alasan kedua, logika kedua yang bisa tampilkan lah, yang bisa dipahami. Logika keduanya adalah bukan pada hamzah mudharaah ua yang susah dan humila ghairuhu alaihi kemudian dibawa kepada huruf mudharaah lainnya, bukan. Sebenarnya susahnya karena ini. Siqal, bentuk beratnya itu adalah pada transisi huruf dhamma, pada transisi harokat dhamma, gitu ya, kepada hamzah yang fathah. Jadi huruf mudharaah kan pasti dia madmumah, sahih? Pasti dia dhamma ya kan? Yu akrimu, yu, nu, tu, ya kan? Semua huruf mudharaah itu madmumah, berdhamma. Nah, dhammah itu saat kita melafalkan dhammah, transisi dari dhammah menuju huruf hamzah yang fathah, itulah siqalnya. Itulah beratnya. Ua, yu'a, nu'a, akrimu, nu akrimu, yu akrimu, apalagi? Tu akrimu, tu akrimina, tu akrimuna, tu akrimani, itu susah. Ribetnya di mana? Di transisi antara harokat dhammah pada huruf-huruf mudharaah dan hamzah maftuha. Kenapa? Lima fihi minan nafiroti. Karena dari pelafalan dhammah menuju hamzah yang berfathah ada nafiroh. Nafiroh itu hal yang membuat kita kabur, Syekh. Membuat kita jadi menjauh. Maksudnya menjauh adalah ini orang Arab selalu hindarkan. Yaitu apa? Hamzah maftuha yang sebelumnya ada harokat dhammah. Begitu. Nah, itu mungkin maksud hamish di sini ya, maksud catatan kaki di nomor 6. Tayyib. Mafhum insyaallah? Mafhum, Syekh? mafhum. Syekh Syam? Tayyib. Itu menjelaskan saja, mencoba menjelaskan secara logika kenapa.
Kalau kita nggak tergambar sikolnya, kira-kira itu sikolnya. Nah, gitu ya. Baik, kemudian mas'alatu al-i'lal yang kedua yaitu kalau tadi as-siqal ada dua maudhi', waw yang dihapus, hamzah yang dihapus, ini iltiqa'us sakinain. Faktor sorfiyah kedua di dalam bab i'lal bernama bertemunya dua sukun. Nanti kita bahas secara detail di babnya iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf sukun. Wa tuhdafu liltiqa'is sakinaini ainul madi al-ajwaf inda ittisali dhamirir raf'il mutaharrik bih. Huruf ain itu berarti huruf kedua, sahih? Fa'ala. Huruf kedua pada fi'il madhi ajwaf, huruf kedua pada fi'il madhi al-ajwaf, dihazaf huruf keduanya saat fi'il madhi ajwaf ini disambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik itu masyayikh adalah tu, ta, ti. Itu aja. Tu, ta, ti. Gitu. Tu, ta, ti. Ini dhamir rafa mutaharrik. Tu pada ana, ti pada anti, ta pada anta. Maka fi'il maudhi yang ajwaf itu gimana? Masih ingat Mas Syai? Ajwaf itu adalah fi'il al-mu'tal yang tengahnya huruf illah, yang huruf ainnya huruf illah. Tamam? Maka huruf kedua dari fi'il maudhi ajwaf, huruf keduanya kita hilangkan saat fi'il ini disambung dengan dhamir rafa mutaharik tu, ana, ti, anti, ta, anta. Contohnya qultu, bi'tu ya kan, apa yang terjadi di sini? Qala itu asalnya, kemudian saat kita tambahkan, saat kita sambungkan qala dengan tu atau ti atau ta, dia nggak kita katakan qoltu, nggak. Jadi qultu. Nggak kita katakan ba'a, jadi ba'tu. Nggak gitu kan? Apa yang dihapus huruf keduanya? Apa huruf keduanya? Yaitu yang alif ini. Alif yang dia munqalibah, alif yang dia juga sebenarnya dibalik dari apa? Ditukar dari apa alif ini? Qala. Itu juga nggak asli itu qala. Dari wow Ustadz. Dari waw, qawala. Kalau ba'a ditukar dari di qalbun, diibdal dari Iya. ya baya'a. Yang mana itu juga ada. Jadi dalam qala itu ada dua. Ada i'lal dan juga ada ibdal gitu. Ya, ibdal alif dari waw, ibdal alif dari ya, dan saat qala dan ba'a diittisal, disambung dengan dhamir rafa mutaharrik, terjadilah i'lal yang sedang kita pelajari sekarang. Yaitu i'lalu bil hazfi ya. I'lal dengan cara dihapus huruf huruf kedua yaitu ainul al-fi'li. Huruf kedua fi'il qala dan fi'il ba'a. Maka salah kalau kita katakan qaltu ya, qaltu salah. Atau kita katakan ba'tu salah ya. Baik. Yang benar jadi qultu atau bi'tu. Nah, ini juga kenapa ini kok kenapa enggak qultu Ustaz? Ya, qultu ya kan? Kenapa kok jadi kuk? Dari mana dhamma nih berasal ya? Kan juga awalnya madinya ba'a. Kenapa jadi bi'tu? Kenapa? Karena Karena aslinya, Ustaz. ayo, gimana Syekh Syam? Karena huruf aslinya Hmm, kowa baya. sahih. Qawala. Karena huruf aslinya waw, apa dhammah yang satu makhraj dengan waw, apa harokat yang satu makhraj dengan waw adalah harokat dhammah, begitu ya. Sahih. Kenapa dia? Kenapa enggak ba'tu? Karena kita mengacu pada asal. Ba'a asalnya baya'a, maka huruf ya adalah huruf. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa harokat yang satu makhraj dengan huruf ya? Ya harokat kasroh, maka disitulah melahirkan bi'atu. Qultu bi'atu. Tamam.
Karena asalnya huruf ya di sini. Dan ini asalnya huruf waw. Kholas. Kama marra. Sebagaimana pernah dijelaskan di atas-atas. Wa min mudhari'ihi, dan juga mudhari dari keduanya juga sama, dihazaf juga. Tapi mudhari yang majzum ya, Masya. Mudhari dari qala, mudhari dari ba'a saat keduanya majzum dimasuki awamil al-jazimah. Faktor-faktor atau huruf-huruf penjazm. Lam contohnya, lam yakul, lam yabi', maka kita hazaf. Apa yang kita hazaf? Ainul kalimahnya juga kita hazaf. Ainul fi'ilnya kita hadaf. Apa ain yang kita hapus? Apa yang ain yang kita hapus? Alif yang munqalibah dari waw dan juga alif yang munqalibah dari ya. Jadi salah kalau kita katakan lam yakul, salah. Lam yakul, gitu ya, salah ya. Lam yakul. Ini salah. Kenapa? Iltiqa'u as-sakinain, ya. Ini juga lam yabiya, salah juga. Lam yabiya. Lesh, kenapa nih salah? Karena iltiqa'u as-sakinain. Mana dua sakinnya? Ini pertama, ini kedua. Waw sukun dan lam sukun. Ya kan? Dia bertemu secara beruntun. Dan ini secara kaidah sorfiyah melawan, ya. Maka harus salah satunya dihapus. Lam yakul, lam yabi'. Kalau di atas juga tadi mana? Iltiqa'us sakinainnya ini. Qala, qaltu. Mana sakin pertama? Yaitu ko, gitu ya. Ini sakin pertama. Huruf sukun pertama. Ini huruf sukun kedua. Maka iltiqa'us sakinain antara alif dan lam. Ini juga antara alif dan ain pada ba'a. Itulah iltiqa'us sakinainnya. Dua sakin, dua huruf bersukun yang bertemu beruntun. Tidak boleh. Salah satunya harus dihapus. Kemudian ini nomor dua. Masalah kedua itu masalah apa? Kasus apa? Kasus bertemunya dua sukun. Kasus pertama, kasus asikol, berat di lisan. Wawnya kita hapus setelah waw berada di antara ya maftuha dan huruf kasroh. Wawnya kita hapus. Hamzah pada af'ala kita hapus karena tadi kita baca hamish nomor 6. Barakallahu fiqh, tadi Syekh Syam udah me, apa, membuat kita membaca. Jadi kita paham ya kan ya. Iya juga. Kenapa sih? Apa beratnya? Yu'a. Bayangkan tiap hari ngomong kayak gitu kan ribet juga. Yu'akrimu. Nu'akrimu ya. Lebih baik hamzanya kita hapus. Udah selesai. Gitu ya. Sikolnya tergambar sekarang. Masya Allah. Kemudian masalah kedua yaitu iltiqa usakinain. Yaitu pada apa? Pada waw dan ya qala ba'a. Pada maudinya kita hapus saat kita ingin sambungkan dengan ta, tu, tati ya, yaitu dhamir rafa mutaharik, dan juga pada mudhari qala dan ba'a saat mereka berdua majzum dalam keadaan setelah huruf jazm. Ada iltiqa'us sakinain di sana ya, itulah kasus kedua yaitu iltiqa'us sakinaini. Wa kadza lamul fi'li an-naqisi inda ittisali wawil jam'i aw ya'il mukhatabati bihi. Jadi masalah yang sama yaitu iltiqa'us sakinain ya. Namun pada kalau tadi satu harusnya ini yang ketiga ya. Nggak apa-apa. Itu masuk masalah pertama aja. Yaitu ngikutin qala dan ba'a. Yang kedua, kalau tadi pada apa? Pada huruf kedua fi'il madhi ajwaf. Ajwaf itu apa? Yang tengahnya yang huruf ainnya illah. Sekarang malah yang nakis juga ikut. Yang nakis itu apa? Nakis merupakan fi'il mu'tal tapi pada lamnya, pada huruf ketiga. Ghaza, rodiya, roma, qodo, ya, itu adalah nakis. Huruf ketiga, huruf lamnya yang huruf illah. Nah, fi'il nakis juga
huruf lamnya, berarti huruf ketiganya, wajib kita hapus saat fi'il naqis ini disambung dengan waw jamaah atau disambung dengan ya mukhatabah. Waw jamaah berarti kan kembali ke antum. Antum, kalian laki-laki. Ya mukhatabah kembali kemana? Anti. Anti. Sahih. Berarti ketika kita mau mengatakan ghaza, apa? Mereka laki-laki telah berperang atau mereka laki-laki sedang berperang. Ghazau yaghzuna, ya. Itu kita hapus huruf lamnya. Juga saat kita mengatakan dia perempuan telah ridho, ya, atau dia perempuan sedang ridho, ya. Tarudina itu ada yang kita hapus apa? Lam fiilnya kita hapus. Nahwu ghazau, ya. Ghazau dan yang yaghzuna. Artinya mereka laki-laki telah berperang dan mereka laki-laki sedang berperang. Ghazau yaghzuna. Rodu, ya. Rodu yardawna. Mereka laki-laki telah berperang. Yarduna mereka laki-laki bukan, mereka laki-laki telah ridho, telah restu. Yardawna sedang restu, sedang ridho. Ini kita sudah bicarakan kenapa yaghzuna ini zu, kenapa yarduna ini daw, kenapa nggak yarduna, ya. Kita sudah bicarakan ini di bab tentang apa? Kenapa? Ghaza dan rodia, karena rodia itu asalnya ya, yaghzu, ghaza asalnya alif. Gitu ya. Nah, itulah mengapa melahirkan yardona dan yaghzuna. Sudah ada kita bahas di bab apa saya lupa. Pokoknya sudah pernah kita bahas. Wa taghzina kama marra, ya. Kamu perempuan sedang berperang. Taghzina, ya. Baik. Nah, ada apa sih pada yaghzuna dan ghazau, ya? Ini belum tergambar mungkin. Jadi gini. Jadi ketika ghaza dan rodia disambung dengan waw jamaah, ya. Waw jamaah yaitu untuk antum, ini kita hapus ya-nya. Ya-nya rodia kita hapus, ghaza alifnya ghaza kita hapus. Gitu ya. Dan juga saat yaghzu dan yardo dalam keadaan mudhari, ya berarti disambung dengan waw jamaah jadi yarduna, ya. Jadi yarduna atau yardina atau tarodina di sini, ya. Yaghzuna atau taghzina juga kita hapus wawnya dan kita hapus alifnya karena ini adalah lamul fi'il, ini merupakan huruf ketiga darinya. Sahih? Baik. Maka yang salah adalah seperti ini. Ini yang salah, ya. Inilah iltiqa'us sakinainnya. Gimana? Yaitu huruf ketiganya nggak kita hilangkan. Ini huruf ketiganya huruf hamzah. Sahih? Afwan, huruf alif, ya. Ghazaw. Ya kan? Kalau gitu kita ubah aja Ustaz jadi gini, jadi huruf waw, ya kan, munqalibah. Nah, ini mengikuti kaidah ibdal yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Yaitu ketika alif sebelumnya dan setelahnya ada huruf waw atau dhamma, maka diubah alifnya jadi waw. Baik, kalaupun kita ubah jadi waw kan sama-sama sakin, sahih. Sama-sama ada huruf sukun. Kalau kita kekalkan wawnya dengan alif juga sama sukun. Tetap melanggar apapun, melanggar kaidah sorfiyah apapun, kaidah ibdal ataupun kaidah i'lal, melanggar. Maka yang benar adalah ini kita hapus nih. Huruf ketiganya kita hapus, huruf ketiga goza. Sehingga jadi gozaw. Sehingga tidak iltiqa'us sakina ini. Maka kalau ditanya, kenapa gozaw itu kita hapus huruf alifnya, yang mana itu kan huruf asli. Kenapa dihapus? Liltiqa'is sakina ini. Mana sukun pertama? Alif lam. Alif yaitu lamul fi'ilnya ghaza. Ghaza asalnya ghaza itu, ya. Ghazawa ai fa'ala begitu. Ghazawa. Ghazau. Itu sakin pertama. Sakin keduanya, huruf sukun keduanya adalah waw jamaah. Ini juga bentuk salahnya. Rodiya, ya. Rodiya. Rodiyawa, ya. Rodiyawa gitu. Ini harusnya sukun nih. Rodiya yardo. Maka harusnya rodow gitu, ya. Rodow. Dia jadi dari ya kan, dia diubah menjadi waw yang sama ataupun jadi alif. Berarti menyisakan seperti ini.
Nah, atau dia jadi apa? Kita jadikan waw. Dua-duanya iltiqa ini. Begitu. Maka harus ada yang kita hapus. Ya. Apa yang dihapus? Lamul fi'ilnya. Juga ini bentuk iltiqa sakinain pada fi'il mudhari'nya. Yaghzuna, ya, yaghzuna dan yaghzuina. Yaghzuina gimana coba ya? Yaghzuina. Nggak bisa. Wawnya ini kan harusnya sukun. Karena waw bawaan aslinya sukun, sahih. Terus ya mukhatabah juga sukun. Ya, nah, nggak bisa. Iltiqa'u sakinain antara waw dan ya mukhatabah. Ini juga sama. Rodau atau rodau, ya. Karena dia udah diubah jadi alif. Atau diubah menjadi waw yang sama. Sama aja. Iltiqa'u as-sakinain. Ini juga. Ya rodau. Ini melawan kaidah. Iltiqa'u as-sakinain. Kaidah tidak boleh dua sukun beruntun bertemu. Salah satunya harus kita hapus. Di sini apa yang kita korbankan? Lamul fi'il. Huruf ketiga dari ghaza. Huruf ketiga dari rodiyah. Taib. Itu masalah kedua dalam iltiqa'us sakinain. Ya. Wa kada la musmil fa'il minhu inda tanwinihi raf'an wa jarran wa inda jam'ihi limudhakkarin salimin. Dan juga saat ghaza dan rodiyah ingin kita bentuk darinya isim fa'il. Apa isim fa'il dari rodiyah dan dari apa tadi? Ghaza. Isim fa'ilnya apa, Mas Syai? Isim fa'il itu kalau sulasi Rodin. rodin. Dari ghaza? Gozin. Ghazin, rodin. Qodo, qodin ya. Baik, kita mau bentuk isim fa'il dari fi'il naqis tadi. Apa fi'il naqis? Fi'il mu'tal yang huruf lam, huruf ketiganya huruf illah. Kita bentuk dalam keadaan rofa dan jar pasti huruf ketiganya hilang. Contoh begini ya. Qodin hilang ya. Namun ingat, ini pernah saya bikin bagan ya. Bahwasanya ini namanya isim apa? Ismena, isim naqis. Karena nama fi'ilnya fi'il naqis. Dia akan hilang saat rofa dan saat jar saja. Berarti menyisakan saat nasab lamnya kembali muncul. Alasannya karena huruf illah tidak susah jika diberikan fathah. Begitu. Rafa'an wa jarron. Berarti misalkan kita mau ngomong dia seorang hakim. Huwa qadin. Hilang ya? Apa yang hilang? Ini. Ya ini. Ini aslinya seperti ini di bawah saya tuliskan. Qadiyun. Itu susah. Qadiyun itu susah. Huruf ya di ujung, bukan di tengah. Huruf ya di ujung diberikan harokat dhamma itu susah bagi orang Arab. Qadiyun. Qadiyun. Maka mereka cenderung menghapus huruf ya-nya. Yang mana huruf ya ini adalah apa? Lamul kalimah. Ya. Huruf lam ataupun huruf ketiga dari kata qadha. Qadha wazannya fa'ala qadha qadhawa ya. Qadhawa. Fa'ala diubah jadi diubah jadi alif ya karena mengikuti munasabah harokat dot sebelumnya yang maftuhah qadha begitu. Qadiyun. Namun ya-nya kita hapus. Dan ketika ya dihapus kan butuh indikasi kalau ada huruf yang terhapus. Sahih? Apa indikasinya? Apa tandanya? Itulah kasroh pada qadin. Jadi kasroh ini bukan kasroh penanda huruf atau penanda hukum jar, bukan ya? Bukan penanda hukum jar di sini, namun ini merupakan indikasi atas dihapusnya huruf ya. Yang mana itu adalah huruf asli. Jadi qadin di sini tidak majrur, Mas Syai. Enggak majrur. Qadin di sini marfu. Huwa qadin. Gitu ya. Qadin. Ini juga saat isim fa'ilnya ingin kita jamakkan harusnya dibaca qadiyun ya. Karena ini kan huruf asli nih. Bawaan qadha
yang kita munqalibah, kita ubah, kita tukar jadi ya agar menyesuaikan harokat dot sebelumnya. Qadiyuna juga nggak boleh, ya. Qadiyuna nggak boleh gitu. Karena sama iltiqa'u as-sakinaini. Begitu ya. Baik, qadi, qadin, ya. Qadin. Nah, ini tidak boleh. Baik. Ini semua isim fa'il naqis saat berposisi rofa dan jar. Namun saat dia nasab, kita mau mengatakan aku telah melihat Pak Hakim. Itu diberikan harokat yang jelas, bukan muqaddarah lagi. Ro'a itu contohnya. Qadi. Nah, muncul lagi tuh lamul fiilnya Mas Syai. Ro'a itu qadi yan. Nah, gitu. Ro'a itu qadiyan. Namun saat rofa hilang ya-nya tadi. Huwa qadin. Jarang sekali yang bilang huwa qadiyun. Gitu. Huwa qadin marortu bi qadin. Bi qadin. Nah, itulah kenapa dikatakan saat rofa dan jar saja lamul fiilnya hilang. Kenapa saat mansub gak hilang? Karena memberikan harokat fathah pada ya di ujung itu fiha khiffah. Ada keringanan di sana. Karena memang sudah ma'ruf di dalam kutub sorfiyah manapun bahwasanya al-fathatu akhaffu harokatin. Ya, nah, itu catat Mas Syai. Al-fathatu akhaffu harokatin. Fathah itu merupakan harokat paling ringan untuk kita lafalkan. Begitu ya. Nah, itu memahami kita berbagai macam ini kenapa disebut, ini kenapa enggak disebut, kenapa disebut saat mansub, saat rofa dan jar enggak. Karena tadi al-fathah akhaffu harokatin. Fathah merupakan harokat paling khafif, yakni paling ringan untuk kita lafalkan. Oke, itu adalah masalah iltiqa'us sakinain. Masalah ketiga, masalah atau kasus al-iskan, yaitu mensukunkan yang tadinya berharokat. Amal iskanu fayusakkanu kullum minal wawi wal ya'i bihadfi dhammati wal kasrati idza taharraka ma qablaha bidhammin aw kasrin. Baik. Apa ini? I'lal ketiga yaitu al-i'lalu bil iskan. I'lal dengan iskan. Kalau tadi semua i'lal dengan hazaf, mau dengan hazaf karena sikol atau dihazaf karena iltiqa usakinain. Sekarang dengan iskan. Yusakkan. Setiap huruf waw dan ya yusakkan, wajib disukunkan dari harokat dhamma dan kasroh. Berarti waw dan ya ini asalnya berharokat dhamma, asalnya berharokat kasroh. Namun waw dan ya ini yang asalnya dhammah kasroh wajib kita sukunkan. Jika ada huruf yang berharokat dhamma dan kasroh juga sebelumnya. Baik, seperti ini ya. Langsung lihat tamsil aja. Teorinya kadang-kadang ibarahnya muakkada. Namun kalau kita lihat contohnya simple sebenarnya. Yaitu apa? Ini huruf waw. Tadi apa kaidahnya? Waw ataupun ya wajib kita sukunkan. Yang mana waw sama ya ini mungkin asalnya dhammah atau kasroh. Leish, kenapa? Karena waw yang berdhammah ini atau yang kasroh ini sebelumnya juga ada harokat dhammah. Juga sebelumnya mungkin ada harokat kasroh. Baik, pada yaghzu. Yaghzu ini kan udah jadi udah seperti ini ya, yaghzu. Dia udah jadi apa ini? Udah jadi sukun wawnya. Udah jadi sukun. Yaghzu. Tamam. Apa yang melahirkan sukunnya waw? Ini. Asalnya waw sukun itu adalah waw madmumah, waw berdhammah. Yaghzuwu. Asalnya seperti itu ya. Yaghzuwu.
Namun huruf waw ini kita sukunkan atas dasar kaidah tadi. Dhammah waw ataupun ya yang dhammah atau kasroh wajib kita sukunkan waw atau ya tersebut karena sebelumnya ada harokat sukun juga, maka nggak perlu lagi ada harokat dhammah juga karena sebelumnya sudah harokat dhammah, tidak perlu lagi huruf waw itu dilafalkan dhammah, cukup disukunkan saja. Bayangkan yaghzuwu huruf waw kemudian kita harokatkan dengan dhammah, yang mana dhammah juga satu makhraj dengan huruf waw. Susah. Apalagi ketika huruf waw tersebut yang berdhammah, sebelumnya juga ada huruf lain yang juga berharokat dhammah. Yaghzuwu, yaghzuwu, yarmiyu. Susah juga itu. Yarmiyu, yarmiyu. Maka waw yang dhammah dan ya yang dhammah ini kita sukunkan. Kenapa? Karena sudah cukup sebelumnya. Yarmi. Udah selesai. Ya. Yaghzu. Begitu. Maka ini al-i'lal dengan iskan. I'lal dengan cara mensukunkan. Apa yang kita sukunkan? Waw yang berdommah. Kita sukunkan. Ya yang juga berdommah. Yarmiyu. Juga kita sukunkan. Gitu ya. Tamam. Yaghzu asalnya jadi yaghzu. Yarmiyu jadi yarmi. Juga saat isim fa'il dari yaghzu dan isim fa'il dari yarmi, yaitu ghazi dan romi, asalnya ghaziyu, romiyu. Yu-nya ini kita sukunkan, rominya kita sukunkan. Terus gimana i'rabnya? I'rabnya jadi apa? Yaghzu fi'lul mudhari, ini kita sedikit iktibas ke nahwu ya, bukan maudhi'nya untuk membahas i'rab, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu penasaran. Yaghzu fi'lul mudhari' marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena tidak ada penasab, tidak ada penjazam, maka yaghzu jadi rafa. Itu amil rafa'nya, amil tajarrud. Thayyib. Apa tanda rafa' yaghzu? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-ish. Dua aja pilihannya, az-zahira atau al-muqaddarah. Yaghzu setelah jadi sukun tuh. Muqaddaratul Ad-dhammatu Ustaz. al-muqaddaratu alal di atas Al-wawi. waw. Ada wawi. Limada? Setiap yang muqaddaro ada alasan. Karena apa ini? Lita'azzur, Litis. listiqal. Ah, gitu aja. Listiqal. Karena berat di lisan. Apa yang berat? Menatku, melafalkan huruf waw dengan harokat dhammah. Dikala waw yang dhammah ini juga sudah ada harokat dhammah sebelumnya, yaitu huruf zai. Yaghzubu. Jadi dikatakan dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min zuhuriha as-siqalu. Gitu. Namun tidak akan ditanya i'rab karena ini kan sorof. Kecuali kalau belajar nahwu sama saya ditanya i'rab habis-habisan pasti. Kemudian al-ghaziyu juga sama alasannya karena as-siqal. Dhamma muqaddaru 'alal ya li'annahu mana'a min zuhuriha as-siqalu. Ar-romiyu juga sama. Asalnya ar-romiyu jadi ar-romi. Itu adalah masalah iskan pertama, yaitu waw yang kita jadikan sukun yang asalnya mungkin waw ini dhammah ataupun kasroh. Wa qad tanqulu harakatuha ila sakini qablahuma. Kadang-kadang iskannya berbentuk seperti ini. Harokat waw dan nun terkadang dipindahkan ke huruf sebelumnya. Qabla waw dan nun, waw dan nun. Waw dan ya maksudnya, ini salah tulis saya. Waw dan ya maksudnya. Kadang-kadang harokat waw dan ya itu dipindahkan ila sakin, dipindahkan ke huruf sukun sebelum keduanya. Nah, gitu ya, sebelum keduanya. Jadi ada huruf waw, ada huruf ya yang berharokat dhammah atau berharokat kasroh. Sebelum waw dan ya yang dhammah atau kasroh ini ada huruf sukun. Tamam? Huruf sukun yang sebelum waw sama dhammah ini mengambil harokat waw dan
ya, sehingga menyisakan waw dan ya jadi sukun. Ditukar gitu harokatnya. Contohnya apa ini? Yaqumu, yabi'u. Ya, asalnya bagaimana? Asalnya ini juga muqimun, mabi'un. Yaqumu dia laki-laki sedang berdiri, yabi'u dia laki-laki sedang berjual beli, muqimun orang yang berdiri, mabi'un adalah tempat berjual beli, mabi'. Asalnya yaqumu adalah seperti yansuru, yaqwumu. Maka apa yang kita tukar di sini? Lihat, awalnya yang berharokat adalah huruf waw, masyai. Tamam. Terus huruf waw ini yang berharokat dhammah, dhammahnya, harokat dhammah ini kita pindahkan ke huruf sukun yaitu waw. Yaku menyisakan waw jadi sukun. Yakumu. Maka yakumu kalau kita wazan, itulah kenapa wazannya yakumu adalah yansuru. Agak bingung, kenapa? Nggak nyambung Ustaz. Karena asalnya yakumu, begitu. Jadi yakumu karena lebih ringan demikian daripada membaca yakwumu, yaitu dhammah pada huruf waw yang satu makhraj dengan dhammah susah, yakwu, yakwu. Enakan yaku gitu. Selesai masalah. Yakumu. Yabi'u juga asalnya yabi'u, apalagi ini susah sekali. Yabi'u, yabi'u. Yaitu kasroh pada huruf ya yang juga satu makhraj dengan kasroh. Yabi'i, yabi'i susah. Yabi'u. Yabyi'u. Sehingga diubah yaitu ya-nya kasrah pada ya dikasihkan pada huruf ba yang sukun menyisakan huruf ya jadi sakinah. Maka yabi'u jadinya gitu. Muqawimun jadi muqimun ya. Mabi'un jadi mabi'un. Begitu. Khalas. Juga contoh yakhafu dan yahabu. Asalnya yakhafu adalah yakhwafu, yahyabu, yaitu harokatnya ya ini kan fathah, harokatnya waw juga fathah, kita ubah, kita kasih ke ha yang sukun, kita kasih kepada kho yang sukun, sehingga melahirkan yakhofu dan yahabu. Kemudian ma'ad juga asalnya ma'wad, ma'ash asalnya ma'yash ya. Ini kita apakan dulu pertama, step pertama ya-nya kita ubah, kita kasihkan pada huruf sukun sebelumnya. Wawnya juga harokat fathahnya kita berikan pada huruf ain yang sukun sebelumnya. Sehingga jadi ma'aush ya, ma'aush dan jadi ma'aud ya. Sehingga ketika ma'aud itu wawnya kan enggak dan berlawanan makhraj dengan huruf ain yang sudah fathah sekarang, maka waw disesuaikan dengan harokat yang dengan huruf yang satu makhraj dengan fathah, jadilah waw diubah jadi al-alif. Maka dalam ma'aud ada dua, ada i'lal dan ada ibdal, yaitu ibdal waw menjadi alif dan iskan i'lal berupa iskan. Iskan apa? Iskan waw yang tadinya berfathah. Gitu ya. Taib. Ma'aud, ma'yash. Jadi ma'ad dan ma'ash. Juga seperti iqwam dan istiqwam. Ibyan dan istibyan. Ini asalnya semua masyayikh. Iqwam. Apa iqwam? Masdar dari aqwama atau sudah jadi aqoma sekarang ya. Kan aqoma fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yuqimu. Tamam, aqama, yuqimu, aqim, ma'amarnya ya. Apa masdarnya? Masdarnya apa? Aqama. Masdar aqama apa? Masyaikh. Iqa, Iqaman, iqa, iqamatan. iqamatan ada tanya ya. Nanti kita tahu dari mana tanya ini datang. Iqamatan. Ini juga istaqama, yastaqimu, masdarnya Istiqaman. istiqamatan. Ada tanya. Abana yubinu ibanatan ya. Istabana yastabinu istibanatan. Begitu. Asalnya iqamatan iqwamun. Asalnya istiqamatan istiqwamun. Asalnya ibanatan ibyanun. Asalnya istibanatan istibyanun. Baik, ini asalnya. Kok bisa jadi istiqamatan? Kenapa juga ada tan? Kenapa juga ada tak marbuto ya kan? Baik, kita runutkan. Pertama, nukilat harokatul waw wal ya. Ya.
kita ubah harokat waw dan ya pada huruf sukun sebelumnya. Ya. Sehingga jadi apa? Iqwam atau ibyan. Tamam? Afwan. Jadi iqaum dan ibain ya. Iqaum dan ibain. Tamam? Iqaum dan ibain. Kemudian faqulibat kullu minhuma alifan. Ya. Karena sudah bertentangan makhraj hurufnya iqaum dan ibain tadi ya. Dan huruf illah itu waw dan huruf illah ya kita ubah jadi huruf alif agar satu makhraj dengan huruf qaf yang sudah fathah sekarang. Gitu ya. Sehingga melahirkan iqam, ibyan, yaitu ada dua sukun di sini ya. Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun. Ini runut kedua. Iqam, ibyan, ya. Faltaqas sakinan, ya kan? Ada dua sukun yang beruntun, yang bertemu di sini. Iqam. Tamam. Ini sukunnya, ini sukunnya. Kita hapus salah satunya. Iqam, ibyan. Fahudhifat ihdahuma. Ini runut keempat. Maka salah satunya kita hapus, jadilah iqamun, ibyanun. Sahih? Masih belum enak nih. Karena belum ada taknya. Kan tadi kan iqamah ya. Istiqamatan. Iqamatan. Abana, ibyanan, ibyanatan. Istabyana, istibyanatan. Tetap nggak ada taknya. Wa'uwidha an hatta wa hakadha. Ingat ada huruf yang kita hazaf sahih masyayikh karena iltiqa'us sakinain ya. Ada huruf yang kita hazaf karena iltiqa'us sakinaini. Huruf yang kita hapus ini sebenarnya digantikan dengan huruf ta. Iqamatan ibyanatan. Digantikan dengan huruf ta. Maka itulah namanya ta'ul iwad, tak pengganti ya. Tak pengganti dari huruf yang kita hapus asalnya karena iltiqa'us sakinah ini. Itulah asalnya tak. Jadi apa fungsi tak di sana? Untuk mengindikasikan huruf yang tadinya ada, kemudian kita hapus karena iltiqa'us sakinah ini. Katakanlah dalam iqamah ya. Dalam iqamah huruf ini yang kita hapus contohnya. Nah, gitu. Ini kita hapus, kita ganti tak. Tamam? Ibana. Ini kita hapus, kita ganti tak. Nama taknya apa? Ta'ul iwad anil mahzufa. Tak pengganti dari huruf yang terhapus. Kenapa kita hapus? Iltiqa'us sakinah ini. Baik, sampai sini ada 3 masail i'lal. Berarti pertama, masail i'lal, masalah i'lal pertama yaitu al-hazaf. Yang hazaf ada 2 kasus. Karena as-siqal dan iltiqa'us sakinain. Yang siqal itu pada waw yang terjebak antara ya maftuha dan huruf kasroh setelahnya. Dan siqal masalah kedua 1,2 adalah huruf hamzah pada fi'il madhi af'ala. Kita hapus saat mudhari dan fi'il isim fa'ilnya. Jadi awalnya yu'akrimu dan mu'akrimun jadi yukrim dan mukrim. Toyib. Masih dengan i'lal bil hazfi. Yaitu karena, tapi sekarang sudah beda. Bukan dengan sikol, tapi dengan iltiqa'us sakinain. Yaitu pada kultu, bi'atu. Juga seperti lam yakul, lam yabi. Itu ada 2 sukun beruntun. Yaitu pada apa? Pada mu'tal al-ajwaf. Apa mu'tal al-ajwaf? Huruf fi'il yang huruf illahnya di tengah. Ba'aqola itu ya. Saat disambung dengan ta, tu, tati. Dengan rofa, domir rofa mutaharik. Atau saat fi'il mudhari dari qala dan ba'a. Jadi majzum ditambah lam contohnya. Lam yakul, la, lam yakul. Lam yabi, la, lam yabi. Ya. Karena ya-nya sukun. Ainnya sukun. Iltiqa sakinain salah satu dihapus. Baik. Masalah kedua untuk iltiqa sakinain ada pada fi'il an-naqis. Apa fi'il an-naqis? Fi'il mu'tal yang huruf ketiganya huruf illah. Contohnya ghaza dan rodo. Toyib, kalau ghaza dan rodo yaitu fi'il naqis disambung dengan waw jamaah atau disambung dengan ya mukhatabah, maka juga dihapus huruf ketiga yaitu huruf lamnya. Ghazau asalnya begini. Ghazau, rodo ya. Rodo ada waw tuh atau ada alif ya. Ya gezuna
yaghzuwina. Nah, yaghzuwina itu mustahil, maka salah satunya harus dihapus, salah satu huruf sukunnya harus dihapus. Dan juga saat kita ingin memberikan isim fa'il, membuat isim fa'il dari ghaza dan rodo, yaitu fi'il mu'tal al-akhir, ya, yang an-naqis, yaitu huruf ujungnya, huruf illah, yaitu qadin dan juga qadin itu hanya pada rofa dan pada jar. Saat qadin nasab, dia nasabnya wajib kita berikan fathah az-zahirah. Itu masalah kedua dalam al-hazf karena iltiqa sakinain. Masalah ketiga yaitu iskan. Iskan juga karena hazaf. Karena apa? Karena asikol, karena berat. Gitu ya. Yaitu pada yagzu, awalnya yagzuwu jadi yagzu. Asalnya yarmiu jadi yarmi. Asalnya muqwimun jadi muqimun, asalnya yakumu yakwumu jadi yakumu, dan seterusnya ya. Yaitu yang awalnya sukun, yang awalnya berharokat kita sukunkan. Thayyib, mafhum insyaallah masyayikh. Itu masalah al-i'lal. Ada niqash, ada istibsarat, faddalu. Ustaz, pada saat iqomatan kan itu diganti ada iwad, tak iwad Ustaz. Kenapa tak Tamam. iwadnya berbentuk tak marbuta Ustaz, bukan tak tanis biasa gitu? Karena Pilihannya apa? tak marbuto itu ciri khasnya isim. Cek ya. Tak marbuto adalah ciri khasnya isim. Isim. Takutnya kalau kita berikan tak marbuto, tak maftuha, nanti dikira tak utanis, ya, iqamat ya kan ya. Mirip tak utanis kan ya. Yaitu seperti qomat, dia perempuan telah berdiri, yang taknya itu mengindikasikan hiya ya, gitu. Qomat. Kemudian kita Ustaz. berikan iqamat. Begitu ya. Qomat. Jadi kan mirip fiil ya, sedangkan kan iqamah adalah masdar, masdar adalah isim. Dan ciri khas isim adalah bisa diberikan tak marbutoh, dan tidak ada fiil yang bisa diberikan tak marbutoh di ujungnya. Sahih? Nah, Ustaz. Begitu. Itu adalah Pertanyaan kedua Ustaz, pada saat ya, fadl. kodin itu kan Din. dia Ya. marfunya karena asikol Ustaz ya, kodin. As-siqal, aywa, tamam. Nah, kenapa pada saat kita berikan alif lam ada muncul al-qadi Ustaz? Saat kita berikan alif lam, itu jelas. Kalau diberikan alif lam dia ada ya-nya emang. Nah, Wajib diberikan, ya-nya harus dikembalikan. Kalau ada alif lam, ya. Makanya dikatakan inda tanwinihi di sini ya. Saat kita ingin tanwinkan saja. Saat kita jadikan alif lam berarti sudah jadi ma'rifah ya. Saat jadi ma'rifah, udah ya-nya muncul dan pasti semuanya zahira di sini. Huwal qadiyu. Begitu ya. Huwal qadiyu ra'aitul qadiya marartu bil qadiyi. Begitu ya. Enggak bisa huwal qadi Ustaz, tetap huwal qadi Ustaz. Tetap ya. Dia Nah, nggak jadi apa namanya? huwal Tidak qadi menjadi, tetap. nggak jadi zohir. Benar. Yang Ya. zohir itu yang tadinya dihazaf aja. Nah, Tetap yang zohir pada fathah aja saya. Ayo, fathah nah, Ustaz. Tetap. Sekelas Ustaz. Ayo, tetap apa namanya? Muqaddar sahih. Walaupun dia ma'rifah ya. Toyib. Kemudian ada apa? Masih ada waktu sedikit kita. Al-idgham. Ini insya Allah lebih ringan ya. Idgham. Kita sudah pelajari al-idgham dalam ilmu tajwid sebenarnya. Maka kalau sudah ada dasar tilawatul Quran yang bagus, insya Allah idgham di dalam perspektif sorof ya sama saja begitu ya dengan idgham di dalam ilmu qiraah atau ilmu tajwid. Apa itu idgham pertama? Idgham yani idkhal ya. Idgham huwal idkhal, memasukkan atau menggandeng gitulah ya. Idgham itu menggandeng. Menggandeng apa? Digandeng dua huruf yang sama sehingga jadi satu huruf terlihatnya demikian ya, satu huruf. Idgham, kita baca dulu ta'rifnya. Al-idghamu huwa idkhalu awwalil mutajanisaini fil akhari fayusammal awwalu mudghiman was-saniyu mudghaman fihi. Idgham adalah idkhal, memasukkan awal, memasukkan huruf pertama dari dua huruf yang satu jenis. Yang mana mereka berdampingan ya. Jadi ada dua huruf sejenis,
Yang pertama kita masukkan dengan yang kedua, bukan yang kedua kita masukin pertama, bukan ya. Yang pertama kita masukin dengan yang kedua. Huruf pertama yang memasuki huruf kedua maksudnya dikatakan mudghim, yang memasuki. Huruf kedua dikatakan mudghaman fihi. Huruf kedua dinamakan mudgham fihi, yang di dalamnya huruf dimasuki, fihi. Di dalamnya dimasuki. Tamam? Itulah idgham. Huruf pertama mudghim, huruf kedua mudgham fihi. Apa idgham? Idkhal awal mutajanisain fil akhir. Idgham memasukkan huruf pertama dari dua huruf jenis yang berdampingan. Ada dua jenis idgham, ada idgham wajib, ada idgham jaiz. Ada idgham yang boleh, ada idgham yang wajib. Wajib di idgham, enggak boleh enggak. Idgham wajib, ada idgham mubah. Saya katakan juga mubah karena jaiz ya mubah. Idgham wajib adalah idgham yang ada antara dua huruf yang mutaharrikan, ya. Dua huruf yang mutaharrikaini, yang berharokat. Jadi antara dua huruf sejenis yang berharokat. Huruf pertamanya disukunkan oleh kita dan kita idghamkan ke huruf kedua. Contohnya akulu. Nggak ada bukunya beri contoh di sini. Akulu. Jadi gimana? Asalnya seperti ini ya. A huruf mudharaah ana. Kemudian hamzah kedua adalah hamzah bawaan akala. Tamam. Kemudian huruf pertama kita apakan? Kita iskan begini ya. Kemudian baru kita masukkan pada akulu gitu. Udah selesai. Ada hamish kedua dan ini merupakan syarat yang banyak sekali diberikan oleh syarih. Wi ahadi asyra syarton yani asalkan ada 10 syarat. Intinya 10 syarat ini bisa kita pahami ya dengan melihat contoh. Udah selesai. Ini nggak mukoror karena kalau kita jadikan mukoror luar biasa ininya, luar biasa detailnya ya. Menurut saya dalam makom i'dad lughawi 1 belum ada kebutuhan kita untuk memahami idgham dengan 10 syarat detail seperti ini, belum ada kebutuhan. Karena ini pakai intuisi aja sebenarnya udah paham. Oh ya. Nah, gitulah ya. Tamam. Kemudian kita ke atas lagi. Intinya idgham wajib itu antara apa? Dua huruf berharokat. Ingat dua huruf berharokat ini agar bisa diidgham, huruf pertamanya kita sukunkan dulu baru dimasukkan huruf kedua. Ya. Begitu. Kenapa nggak dua-duanya berharokat? Ya karena idgham nggak bisa di antara dua huruf berharokat, Masyaikh ya. Nggak bisa idgham di antara dua huruf berharokat. Salah satunya harus huruf sukun. Karena idgham itu adalah huruf pertama yang kita masukkan dengan huruf kedua, maka huruf pertama lah yang kita sukunkan. Ya. Fayusakkanu awwaluhuma, maka huruf pertamanya kita sukunkan. Kemudian setelah kita sukunkan huruf pertama, tadi kita masukkan dengan huruf yang berharokat, yaitu huruf kedua. Sanihima. Jenis idgham yang boleh. Jadi boleh kita idgham, boleh kita pecah. Boleh fakku, boleh adidgham. Kalau pertama itu wajib idgham, nggak boleh enggak sama sekali. Maka nggak boleh sama sekali kita katakan aakulu. Aakulu, nggak boleh. Aakulu. Adakah lughah yang ataupun lahja orang Arab yang mengatakan aakulu? Kalaupun ada itu bukan lahja fasihah, ya. Kalaupun ada itu bukan lahja fasihah. Bukan lahja Quraisy, bukan lahja fasihah, bukan lahja yang bihi Al-Qur'an nazara. Ya, bukan nazara bihil Qur'an. Bukan bahasa yang dengannya Quran turun. Bukan. Sedangkan Quran turunkan dengan lahja fasihah. Lahja fasihnya orang Arab. Akulu lah, akulu ini wajib. Wajib. Tamam. Yang boleh itu adalah seperti ini. Maksudnya boleh itu gimana? Boleh itu boleh kita fakun, boleh kita pecah, berarti nggak kita idgham, atau boleh kita idghamkan. Jadi tidak wajib diidgham. In kanal awalu mutaharrikan yajuzu. Yang boleh adalah in kanal awalu mutaharrikan wasani sakin. Yaitu ketika huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya huruf sukun. Dan sukunnya sukun arid, sukun yang baru, bukan sukun asli. Bukan sukun bawaan, sukun baru. Sukun baru itu karena dimasukkan huruf lam misalnya ya, jadi sukun dia, begitu. Tamam? Itu contoh huruf sukun yang baru, bukan sukun bawaan. Contoh lam yamurro. Dia tidak melewati atau tidak jalan ya. Ini boleh kita baca lam yamurro, boleh kita baca lam yamrur. Kita fakun berarti nggak kita idgham ya. Ini sifatnya bukan wajib, ini sifatnya boleh ya. Jadi apa bentuk idgham yang boleh? Antara dua huruf sejenis, huruf pertamanya harokat, huruf keduanya sukun. Dan sukunnya sukunun arid.
Sukun yang bukan asli, sukun bukan bawaan. Sukun arid contohnya sukun, huruf yang jadi sukun saat dimasuki huruf lam. Contohnya apa? Ini sukun arid namanya Mas Syai. Ini sukun arid, ro. Ini ro kan asalnya nggak sukun. Ya, asalnya ro nggak sukun. Dia sukun karena ada aridun, ada yang menggantinya. Karena apa aridnya? Karena ada lam ini. Maka lam lah yang membuat ro di ujung jadi sukun. Gitu ya. Baik, ini boleh kita berikan, kita baca lam yamrur, lam yamdud, lam yamrur, lam yamdud. Apalagi lam tidak sedikit ya, lam yaklil, ya, lam yaklil. Boleh juga lam yakilla, lam yamurro, lam yamudda dengan kita idgham. Tamam? Kholas, ada pertanyaan di sini? Ini idgham Ada kholas di Ustadz, sini. Ayo. ketika contoh dari akulu itu bukan awalnya justru akulu Ustadz. Kalau Anda lihat dari catatan ini justru yang awal Akulu yang ya. sukun. Awal yang sukun ya. Berarti masuknya yang Enggak, kedua kalau sukun, kalau yang kedua yang sukun mestinya kan Ustadz. berarti masuknya yang Kalau kedua yang yakulu jaiz dong. akulu. Nah, Pasti yang masuknya yang jaiz dong. Ya, karena jaiz kan tadi apa? Mutaharrik pertama, yang kedua sukun ya. Akulu gitu ya. ya harusnya kan akulu Akulu. aslinya Ustadz. Ayo sahih. Nakulu, nakulu, akulu, nakulu. Ayo, bener juga ya. Bukan aakulu ya. Akulu. Apa contoh dua harokat, dua huruf mutaharrik mutajanisan? Mutaharrikan, mutajanisan. Berarti bukan aakulu ya. Sahih juga akulu. Benar, karena saat ya jadi yakulu bukan yaakulu ya. Nah, Ustadz. Yakulu ya. Sahih, sahih. Apa ya? Aakulu. Al-ana. Al-ana itu mungkin ya. Al-ana. Al-ana ya. Al-an. Itu kan di idgham tuh. Al. Hmm. Apa lagi ya? Contohnya al. Ya, ini masuknya kategori kedua yang jaiz. Apa lagi? Ada lagi Mas Syai? Al-ana hashasul haq. Ya di Quran. Al-ana. Apakah al-an itu asalnya al-an gitu ya? Al-ana. Wallahu a'lam. Al-ana. Al-ana. Hashasul haq. Ya. Apakah asalnya ini adalah al-aan gitu, al-aan, wallahu alam. Nah, itu jadi PR kita bersama tuh. Mutajanisan, mutaharrikan, dua huruf, satu jenis, satu harokat, dua-duanya berharokat ya. Satu jenis, dua-duanya berharokat. Sepertinya al-aan itu ya, asalnya al-aan. Wallahu alam. Apakah benar seperti itu asalnya atau emang dari sana sudah seperti itu? Ya, kayaknya bener ya. A gitu ya. Al-ana al-aan gitu ya. Al-aan. Tapi wallahu alam Seperti ini harus kita ajamiyu Ustadz. Pada ajamiyu, ajamiyu. Nah, hamzah istifham dengan hamzahnya ajam ya. Aywa nah, sahih. Ajamiyu wa arabi ya. Jadi a pertama hamzah istifham, kemudian nah itu nah. ajamiyu wa arabi ya. Ustadz. Ajamiyu. Nah, ini kalau Ajamiyu. ini udah pasti ini ya. Yaitu Nah, apa? Huruf pertama alifnya alif istifham bermakna apakah? Ajamnya alif hamzah kedua adalah hamzah ajam. Ajami ajamiyu wa arabi ya. Nah, Asalnya aa. Namun kan kita sukunkan, kita idghamkan jadi ya. Begitu. Ini yang pasti. Yang al-an itu hanya firasat saja. Namun apakah seperti itu asalnya? Ini yang pasti nih ya. Oke, barakallahu fika Syekh. Ya, sahih. nah, Ini ya. Apa Masya yang lain? Apa contohnya? Dua mutaharrikan, mutajanisan yang wajib kita idghamkan. Berarti nggak boleh kita Allahu adina lakum. Allah ya. Allah. Jadi Allah gitu ya. Nah, Ustaz. Sama itu hamzah al-istifham juga ya. Allah. Allah. Kalau kita fakun ini Allah ya, kita pecah. Allah. Allah. Nah, gitu. Hamzah istifham pertama sama
alif Allah ya. Satu jenis kan ya, tetap ya. Allah. Toyib, itu ya yang wajib. Bukan yang AA. Tadi baru nyadar, ya A. Kan A, bukan AA kulu ya. Bukan, Ustaz. Akulu. Aywa, itu Aku berarti masuknya kedua. Boleh dong ya. Kan yang kedua itu pertama boleh. mutaharrik, Ya, dua sakin. Berarti boleh akulu ya. Dan itu fasih insya Allah. Tamam. Itu fasih insya Allah. Akulu, namun jarang aja ya. Akulu begitu. Nah, ini lam yamurro atau lam yamrur. Ini contoh yang boleh. Boleh kita idghamkan lam yamurro. Boleh kita fakhun, maka jelas jadi sukunnya kan zohir. Lam yamrur. Ini kan sukunnya sukun muqaddar. Ini kok jadi fathah? Mungkin ada yang nanya, kok jadi fathah Ustaz lam yamurro bukannya malah sukunnya? Kenapa nggak lam yamur? Kalau kalau lam yamur Mas Syai, ingat ini jadi iltiqa usa kina ini, ya kan? Coba kita pecah nih. Yamrur ya. Kita sukunkan juga. Lam yamrur. Nah, tamam. Kedua huruf ro-nya sukun. Huruf pertama sukun, huruf kedua sukun karena bawaan huruf terakhir lam ya kan ya. Lam yamrur. Tamam. Maka ro-nya ini kan sukun karena lamnya. Oke. Terus huruf ro pertama ya karena emang sudah sukun dari sananya. Maka dua-duanya sukun iltiqa usakinain. Ini melawan kaidah tadi. Maka apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya harus kita berikan harokat. Oh ini seperti saya tulis di sini. Nah, nih. Firoron. Kenapa kok jadi fathah? Firoron minal iltiqa usakinaini agar menjauh dari iltiqa usakinain, agar menjadi solusi atas iltiqa usakinain antara ro dan ro tadi. Kenapa kok jadi fathah? Kenapa nggak dhammah? Kenapa nggak kasrah? Ingat tadi kaidahnya apa? Ikhtiyarul fathati li'annaha akhafful harakati. Kenapa kok dipilih fathah? Ya, karena fathah adalah harokat paling ringan ya, begitu. Maka kenapa nggak lam yamruru atau nggak lam yamruri? Kita pilih fathah karena fathah akhaffu harokat. Dan kita ro sukun dan ro mutahariknya kita idghamkan, itulah jadi harokat fathah. Lam yamurro ya. Lam yamurro. Begitu. Tamam? Kelas. Karena kalau ro-nya tetap kita sukunkan jadi iltiqa usakinain. Karena iltiqa usakinain salah satunya harus dihapus atau salah satunya harus kita harokatkan. Baik. Ro-nya kita harokatkan. Karena harokat ada tiga. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Kenapa kita pilih fathah? Karena fathah akhaful harokat. Harokat paling ringan di lidah. Lam yamurro. Begitu ya. Ikhtiyarul fathati li'annaha akhaful harokat. Hada huwa al-idgham wa hada barakallahu fikum. Tinggal iltiqa'us sakinain, hamzatul wasal, imalah ya, majriha, imalah, waqf, intahaina. Ya berarti tinggal berapa bab lagi? Tinggal 1, 2, 3, tinggal 4 bab terakhir ya. Insya Allah. Dan insya Allah diselesaikan oleh Ustadz Wahyudin ya. Hafizahullah, semoga selesai. Ya pasti selesai. Ini tinggal dikit banget ya. Dan selalu di murojaah, selalu ditanya di grup, difungsikan grup itu untuk diskusi hal-hal yang belum dipahami di kelas. Atau japri juga boleh. Gitu ya. Oke, nanti saya kirimkan kitabnya ke grup ya, Mas Syekh ya. Kitab yang saya isikan catatan di dalamnya ya. Saya kirimkan di grup semuanya, jadi tinggal Mas Syekh akses pakai apapun. Kalau saya pakai PDF Expert namanya ini. Bisa pakai Adobe Acrobat juga, bisa pakai apapun pengolah PDF yang ada ya. Insya Allah keluar catatannya. Keluar catatannya, tinggal bisa di zoom, bisa dilihat catatan-catatannya, diakses seenak mungkin. Baik, hari ini terakhir berarti ya. Insya Allah kita ujian nanti, ujiannya tahriri, insya Allah tulis ya, bukan syafawi, ujian tahriri. Barakallahu fikum. نختتم بهذا القدر بقراءة استغفار 3 مرات ودعاء وحمدلله
ودعاء كفارة المجلس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Sampai bertemu di kelas-kelas lainnya Mas Syekh ya. Insya Allah. Kalau mudah-mudahan Ustaz. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.